Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua bersuka cita karena kita mau berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan kita bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Saat ini kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita sudah mempersiapkan hati kita untuk meninggikan dan mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja. Dia adalah Allah yang kudus, Dia adalah Allah yang mulia. Biarlah namanya disanjung, ditinggikan, dan segala hormat pujian hanya bagi Tuhan saja. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus.
yang berkuasa atas seluruh bumi ini. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Dialah Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau yang hadir, menjamah dan melawat setiap kami. Sehingga Tuhan, kami pulang dengan membawa sukacita yang datangnya daripada sorga. Kami memulai ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari kita masuk gerbangnya dengan pujian. Mari kita bermazmur, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Biarlah kita tetap menyembah di dalam kudus hadirat Tuhan. Karena kekuatan kita hanya ada di dalam hadirat-Nya. Saya kena percaya kita merasakan kehadirannya. Karena kehadirannya, kuasanya itu tak terbatas. Dan kasih-Nya nyata di dalam kehidupan kita. Siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena percayalah kemenangan terjadi di sini. Pemulihan, kesembuhan, kelegaan akan terjadi bagi setiap kita yang tetap masuk di dalam hadirat Tuhan. Bagi setiap kita yang tetap menyembah, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
kekuatanmu. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan, kemenangan terjadi. Kemenangan, terjadi di sini. Mari kita berdoa. Kami yakin Tuhan Kau hadir di tempat ini. Kekudusan-Mu memenuhi hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Dan Kau Allah yang berkarya di dalam kehidupan setiap kami masing-masing. Dan kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah untuk terus memelihara hidup kami. Untuk terus mengawasi setiap kami. Untuk membimbing setiap kami. Untuk mengajari setiap kami supaya kami semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau sedang beracara di tengah-tengah kami pada saat ini melalui kebenaran firman Tuhan. Yang akan menguatkan setiap kami, yang akan menegur hidup kami, yang akan mengubahkan hidup kami. Karena itu Tuhan, kami perlu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau sedang menjamah setiap kami, memberkati baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, maupun setiap anak-anak-Mu yang mendengar pada saat siang hari ini. Sehingga setiap kami diubahkan oleh Tuhan, dan kami dipulihkan oleh Tuhan. Ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bimbing hati kami, buat hati kami mengerti supaya kami semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudaraku, silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Kalau pada saat ini saya boleh ada di hadapan saudara-saudara, bukan karena saya mampu, bukan karena saya pintar, ya, tetapi semuanya itu adalah karena anugerah yang daripada Tuhan kita. Baik saudaraku, saya akan memberikan tema pada saat ini adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, karena itu saya ingin mengajak setiap kita untuk membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Bagaimana Tuhan menemukan seorang yang luar biasa, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan dia adalah Raja Daud. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku pada Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi biasanya pujian itu datang dari orang kepada orang lain. Ya. Dalam kehidupan kita pujian itu biasanya datangnya dari seseorang kepada seorang yang lain. Karena kecantikannya, karena kepandaiannya, karena keahlian yang dia miliki, saudara-saudara. Ya. Tetapi ini pujian berasal daripada Allah yang maha tinggi. Pujian berasal dari Allah sendiri. Yang menyatakan bahwa Allah mendapatkan seorang yang bernama Daud. Ya. Seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Daud melakukan segala kehendak Tuhan. Ya. Jadi mari kita belajar dari Daud. Supaya kita menjadi orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Ada dua hal yang kita teladani daripada Daud, yaitu seorang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, saya mau katakan, apakah kita bisa seperti Daud? Bisa. Apakah kita bisa berkenan di hati Tuhan? Bisa. Saudara-saudara. Apakah kita bisa melakukan segala kehendak Tuhan? Jawabannya adalah bisa. Kenapa Daud adalah seorang manusia? Dan setiap saudara dan saya di tempat ini, kita semua adalah manusia yang sama dengan Daud. Perbedaannya adalah Daud hidupnya sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Kita belajar mengenai kehidupan Daud. Dia adalah orang yang melekat kepada Tuhan. Hidupnya begitu dekat kepada Tuhan. Ya. Coba kita buka saudaraku di dalam Mazmur pasal yang ke-5. Ayat yang ke-4. Mazmur pasal yang ke-5, ayat yang ke-4. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. 1, 2, 3. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Jadi yang pertama dalam hidup Daud, dia itu hidup intim dengan Tuhan. Dia melekat kepada Tuhan setiap hari, saudara-saudara. Bahkan waktu pagi dia pastikan bahwa Tuhan itu mendengar suaranya. Yang pertama yang Daud pastikan dalam hidupnya adalah bahwa setiap pagi itu Tuhan mendengar suaranya. Itulah yang harus kita teladani. Ya. Daud tidak mau melewati hari sebelum dia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan mendengarkan suaranya. Daud tidak akan melewati hari sebelum dia mengatur persembahan kepada Tuhan. Dan tidak itu saja saudara-saudaraku, Daud menantikan Tuhan. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, ia akan selalu diberikan kekuatan baru. Seperti burung Raja Wali yang selalu naik terbang tinggi, saudara-saudara. Dan Daud melakukannya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Apakah kita pastikan dalam setiap hari dalam kehidupan kita, kita mendengar
seruan Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan dan kita berseru kepada Tuhan. Apakah pada waktu pagi-pagi kita mengatur persembahan kita kepada Tuhan? Apakah kita menanti-nantikan Tuhan, mendengar suaranya setiap pagi dalam hidup kita? Mungkin saudara berkata, Om, kalau pagi-pagi saya sibuk ya. Suami saya itu bekerja pagi-pagi, anak saya sekolah pagi-pagi. Dan saya juga persiapan untuk bekerja. Oke, engkau boleh melewatkan waktu pagi-pagi, tetapi apakah setelahnya siang hari engkau datang kepada Tuhan? Apakah Tuhan mendengar suara saudara? Apakah saudara menunggu-nunggu Tuhan? Ketika pagi hari atau mungkin saudara lewat siang harinya atau sore harinya atau malam hari. Dan Daud melakukannya setiap hari. Dia pastikan bahwa waktu pagi-pagi Tuhan mendengar suaranya. Dia memberikan persembahan kepada Tuhan melalui puji-pujian yang dia naikkan. Dan Daud adalah orang yang kreatif di hadapan Tuhan. Dia menciptakan nyanyian-nyanyian mazmur kepada Tuhan. Dan itu diciptakan setiap saat. Sehingga mazmur, yang paling banyak menulis surat mazmur, yang adalah puji-pujian, nyanyian, ungkapan kepada Tuhan, itu adalah Daud, saudara-saudara. Padahal siapakah Daud? Sebelum dia diangkat jadi raja, dia hanyalah seorang gembala kambing domba yang jumlahnya cuma 2 atau 3 ekor. Ayahnya Isai tidak mempercayakan dia untuk menjadi tentara. Enggak. Kakak-kakaknya disuruh maju berperang. Ya. Mulai dari yang pertama dan seterusnya. Sementara Daud yang kecil, yang wajahnya imut-imut kemerah-merahan, dilupakan oleh ayahnya. Udah, kamu kayaknya enggak cocok berperang. Kamu kayaknya enggak cocok untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Udah, kamu menjaga kambing domba yang jumlahnya cuma 2 atau 3 ekor itu, saudara-saudara. Dan Daud melakukannya dengan setia, tanggung jawab dari orang tuanya. Walaupun mungkin dalam hati kecilnya dia berkata, kakak-kakakku latihan perang, ikut di medan perang, saudara. Sementara dia tidak hanya mengembalakan kambing domba. Kalau mau kecewa, dia mungkin kecewa kepada ayahnya. Sampai suatu saat, saudara-saudara, apa yang terjadi ketika Samuel hendak datang ke rumahnya, ke rumah Isai untuk mengurapi salah seorang anak Isai menjadi raja Israel berikutnya. Apa yang terjadi? Daud dilupakan, saudara. Dan apa yang sedang dilakukan Daud pada saat itu? Dia mengembalakan domba ayahnya yang jumlahnya cuma 2 atau 3 ekor itu. Saudara-saudara, bukannya dengan penuh tanggung jawab ketika dia menjaga domba-dombanya, dia merasakan kebaikan Tuhan, dia mulai menyanyikan kebaikan Tuhan, dia menciptakan lagu-lagu pujian, dia menaikkan puji-pujian sambil memainkan alat musiknya yaitu kecapi, saudara-saudara. Ya. Hari-hari ini Tuhan menginginkan orang yang hidup intim dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan menginginkan orang yang dekat kepada Tuhan. Sebab akan tiba waktunya, dalam Yohanes 4, Allah menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan Daud melakukannya karena dia ingin hidupnya melekat kepada Tuhan. Hidupnya ingin intim dengan Tuhan. Ya. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Apakah saudara-saudara suka menyanyikan nyanyian puji-pujian itu setiap hari dalam hidup saudara untuk merasakan kedekatan dengan Tuhan? Ya. Hari-hari ini ada berita yang cukup menggegerkan kita, saudara. Ya.
nanti lagu-lagu rohani seperti lagunya GPCC dan Frankie Kuncoro, ya. Itu kalau kita nyanyikan di gereja, kemudian kita live streaming online, itu harus pakai hak cipta, saudara. Ya. Jadi mungkin kita nggak akan bisa sembarangan pilih lagu-lagu untuk kita buat online. Mungkin harus izin, ya, ke JPCC atau Frankie Kuncoro. Saya tidak tahu kenapa ini bisa terjadi, ya. Tetapi itu terbit karena ada orang yang telah berusaha untuk menciptakan lagu itu yang bisa kita nikmati. Dan itu harus ada royalti yang harus kita bayar jika kita pakai lagu itu, saudaraku, ya. Tetapi Daud kreatif, dia menciptakan sendiri, ya. Dan mungkin anak-anak Tuhan mulai sekarang mulai ciptakan lagu sendiri supaya kita tidak bayar, tidak usah izin gitu ya, ke JPCC, ke Frankie Kuncoro untuk pakai lagu-lagu mereka. Atau kita pakai lagu-lagu himne zaman dahulu, kidung jemaat, ya, yang nggak usah pakai bayar-bayar gitu ya. Mungkin saudara ada yang belum tahu ya. Kalau belum tahu coba nanti lihat di Facebook, di Google gitu ya, supaya tahu ini perkembangan, ya. Saya tidak mau mengatakan itu salah, enggak, ya. Tetapi artinya itu adalah tantangan bagi kita supaya kita itu lebih dekat kepada Tuhan. Kalau perlu kita lebih berkreasi dengan lebih luar biasa seperti Daud, ya. Ketika dia menyanyikan pujian, dia tidak tergantung kepada orang lain, ya. Tetapi ada dorongan dalam dirinya untuk dia bertemu dengan Tuhan. Dia perlu Tuhan, dia perlu intim dengan Tuhan, dan itu tidak tergantung pada apapun juga. Tetapi itu keluar dari hatinya, dan ketika itu keluar dari hatinya, maka puji-pujian itu mengalir. Lagu-lagu yang baru keluar, saudaraku, lagu irama-irama dari kecapinya itu keluar dan mengalir, saudaraku. Karena Tuhan untuk melengkapi umatnya, dia pasti akan memberikan hikmat, memberikan kuasanya, sehingga ketika memainkan alat musik pun, saudaraku, Daud dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga ketika Daud memainkan alat musik, maka roh jahat yang ada pada Saul, ya, setelah diurapi menjadi raja, ya, Saul melakukan kesalahan dan roh jahat itu hingga pada Saul dan harus diusir, ya, ketika Daud memainkan alat musiknya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia hidup intim dengan Tuhan. Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Kalau hidup saudara melekat kepada Tuhan, maka ini akan terjadi. Bahwa doa, pujian, dan penyembahan itu akan mengalir dalam diri saudara. Tidak perlu disuruh-suruh. Tidak perlu ada dorongan dari siapapun. Tetapi itu akan keluar dari diri saudara. Itu akan mengalir dari diri saudara. Karena saudara perlu Tuhan. Karena saudara ingin dekat dengan Tuhan. Yang pertama, saudaraku, mari dalam hidup kita meneladani Daud. Supaya kita bisa bergaul intim dengan Tuhan. Hidup dengan Tuhan. Dan hati kita melekat kepada Tuhan. Lakukan doa, lakukan pujian, penyembahan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau selama ini kita merasa kurang berdoa, lakukan doa. Kalau selama ini puji-pujian kita masih kurang, mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Kalau penyembahan kita itu kita terasa kurang, mari kita berikan hidup kita sebagai penyembahan yang sejati kepada Tuhan. Yang kedua, yang kita belajar daripada Tuhan, daripada Daud, saudaraku. Yang kedua adalah Daud hidupnya bersandar pada Tuhan. Ayatnya di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-37. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan,
pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistia. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini adalah ketika Daud akan menghadapi Goliat, di saat semua orang Israel termasuk Raja Saul gemetar menghadapi Goliat. Bagaimana tidak gemetar? Goliat itu orangnya itu raksasa, saudaraku. Ya. Lebih tinggi, sangat tinggi dibandingkan orang-orang lain. Dan saat itu dia menantang orang Israel. Ayo berikan satu jagoan supaya bertemu dengan aku. Dan orang Israel semuanya takut. Tetapi tidak dengan Daud. Kenapa? Karena dia bersandar kepada Tuhan. Di saat semua orang lain takut menghadapi Goliat, maka Daud menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Karena hidupnya bersandar kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, kalau Tuhan sanggup melepaskan aku dari cakar singa, dari beruang, maka Tuhan sanggup untuk menolong aku menghadapi Goliat itu. Seorang yang bernama Daud yang berani melawan Goliat. Sehingga Raja Saul berkata, ya udah, Daud kamu pergi dan Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudara, dalam hidup kita saat ini tantangan berat, kehidupan berat, saudara-saudaraku. Beruntung kita sudah mulai melakukan aktivitas semuanya di era new normal ini dengan baik, saudara. Ya. Semuanya sudah mulai dibuka dengan keterbatasan yang ada. Mal-mal sudah buka, sekolah sudah mulai masuk, tempat kerja, lingkungan kerja sudah mulai berkantor. Kehidupan sudah mulai berjalan dalam era yang new normal ini. Kenapa? Karena semua harus protokol kesehatan, pakai masker. Ya. Kalau masuk mal tidak bawa surat vaksin nggak bisa. Masuk mal nggak bawa handphone yang ada peduli lindungi, nggak bisa, saudara. Tetapi semuanya boleh berjalan dan tentunya banyak orang merasa sesuatu yang berat, ya. Tantangan yang berat. Tetapi percayalah saudaraku, apapun yang menjadi tantangan saudara dan saya hari-hari ini, ketika kita bersandar kepada Tuhan, sebesar apapun saudaraku, saudara tidak akan pernah takut. Karena saudara percaya kepada siapa saudara bersandar. Ya. Ada lagu sekolah minggu, ya, yang saya belajar di tempat ini. Jerman seperti ini, ya. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus, nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus, nyender. Nah, artinya apa saudaraku? Ya. Bersandar kepada sisinya siapa? Bersandar kepada siapa kita? Ya. Bersandar kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi lagu itu mengajarkan anak-anak sekolah minggu untuk nyender kepada Tuhan Yesus, bersandar kepada Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi kesulitanmu hari-hari ini, tantangan yang besar, pergumulan yang berat, kekecewaan saudara-saudara, hal-hal yang membuat saudara merasa seakan-akan pintu tertutup. Perhatikan, ayo kita bersandar kepada Tuhan. Orang mungkin boleh memblokir jalanmu depan belakang, samping. Tetapi ada Tuhan yang di atas yang siap dan selalu terbuka tangannya untuk menolong kita. Mari kita bersandar kepada Tuhan, mempercayakan diri kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan bekerja untuk kita. Cuma seringkali kita lebih takut kepada hantu
dibandingkan kita percaya adanya Tuhan, ya kan? Saya nggak tahu apakah ada di antara jemaat Tuhan yang seperti ini, ya. Ketika saudara melewat tempat yang gelap, ada pohon rindang di sana, gede gitu, pohon yang besar itu, beringin gitu, malam-malam, ya. Saudara nggak ada teman, ya. Berani nggak saudara lewat di situ? Jangan-jangan saudara berkata, waduh, lewat pohon gede, gelap lagi, ya. Takut ada hantu, ya. Kita takut sama hantu. Kenapa kita tidak percaya adanya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita? Ya. Itulah kelemahan kita. Kita sering hanya melihat apa yang kelihatan. Tapi kita lupa ada kuasa yang tidak kelihatan yang selalu ada di dalam kehidupan kita untuk memberkati kita, untuk menolong kita, dan Dia ada senantiasa bersama-sama dengan kita. Tetapi kita lupa, kita tidak menyadari keadaannya, bahkan kita tidak bersandar kepada tangannya yang perkasa, pada tangan Tuhan yang perkasa. Jemaat Tuhan, baik GBI Perigi maupun GBI Kelor, maupun setiap kita dimanapun kita berada, bersandarlah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan dalam hidup kita. Di saat semua jalan tertutup, di saat semua pintu sepertinya terkunci, Tuhan sanggup untuk menolong kita ketika kita bersandar kepada Tuhan. Jadi yang pertama, hidup intim dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan. Yang kedua, bersandar kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Daud itu adalah orang yang tidak membalas kejahatan. 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, saya bacakan 1 Samuel 24 ayat yang ke-7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan demikian kepada Tuhanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ini peristiwanya begini. Saat itu setelah mengalahkan Goliat, Daud itu begitu dipuja-puja orang. Sementara Saul sebagai raja tidak lagi didulikan, tidak ada lagi orang yang memujanya. Sehingga Saul berencana untuk membunuh Daud, dikejar sampai ke ujung negeri. Akhirnya Daud bersembunyi, ya, di pegunungan Sin. Ya. Saat itu Daud masuk ke dalam sebuah gua. Nah, juga masuk ke gua itu, ya, tujuannya lain, tidak mencari Daud, tetapi ingin membuang hajat, saudara. Ya, mungkin pipis atau saudaraku. Ya. Nah, ketika Saul lagi buang hajat, itulah orang itu, Tuhan sudah menyerahkan musuhmu, udah bunuh saja, habisi dia. Tetapi kan seperti ayat yang ke-7 ini, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuhanmu. Artinya Daud mengampuni Saul. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang hatinya terganjal berkatnya. Kenapa? Karena di dalam hatinya masih menyimpan dendam, masih menyimpan iri, masih menyimpan kesalahan orang lain. Tidak mau mengampuni orang lain, tidak mau mengampuni istrinya, tidak mau mengampuni suaminya, tidak mau mengampuni anak-anaknya atau orang lain siapapun juga. Bahkan mungkin tidak bisa mengampuni pelayan-pelayan Tuhan, sesama pelayan Tuhan, sesama anggota gereja. Tidak mau mengampuni hamba-hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan kan manusia, saya juga manusia, seringkali berbuat kesalahan. Kita semua masih belajar. Ya. Tetapi
jika ada orang yang berbuat salah kepada kita, sebulan sekali kita berdoa, ampunilah kesalahan kami. Apa saudaraku? Seperti ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi buktinya mana? Om, dia sudah berbuat salah begitu banyak kepada saya. Om, suami saya sudah menyakiti saya begitu banyak, Om, saya nggak sanggup. Tuhan katakan apa? Jika orang bersalah kepadamu, berapa kali kamu harus memberikan pengampunan? 7 kali, 70 kali. Itu artinya pengampunan yang tidak terbatas kepada sesama kita. Tetapi bisa enggak kita mengasihi suami kita yang mungkin sudah selingkuh ya? Sudah di depan mata kita melakukan kesalahan dengan wanita lain. Bisa enggak kita mengampuni? Bisa enggak kita mengasihi anak-anak kita yang sudah besar tetapi dia melupakan kita? Membelikan baju untuk istrinya baik-baik, tetapi untuk kita pinjam uang aja nggak dikasih sama anak kita. Kita berkata, aduh nak, kamu dari kecil sudah saya besarkan. Kalau tahu begitu waktu kamu lahir, kamu saya pites. Nggak mengingat kebaikan orang tua. Dikecewakan oleh mertua. Bisa enggak engkau tetap mengasihi mereka? Kita yang adalah pekerja yang sering diomeli oleh bos kita, ya. Karena bos mungkin lebih memilih seseorang yang lebih cantik, yang lebih baik, ya. Kita enggak diperhatikan, dia gajinya cepat naik, kita gajinya lama sekali, enggak naik-naik. Bisa enggak kita mengampuni orang-orang seperti itu? Ketika ada orang yang berbuat kesalahan kepada kita, sanggup kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku enggak mampu untuk mengampuni dia Tuhan. Tetapi aku minta kepadamu ya Tuhan, mampukan aku supaya aku bisa mengasihi dia, mengampuni dia. Sebab jika itu masih ada ganjalan dalam hatimu, maka berkat Tuhan tidak akan mengalir dalam hidup saudara seperti berkat Tuhan tercurah di Daud. Kenapa? Karena masih ada sesuatu yang harus saudara bereskan di hadapan Tuhan. Hilangkan sakit hati itu. Hilangkan kecewa itu. Seperti Daud, setelah peristiwa itu terjadi, dia berkata kepada Saul, Saul ini adalah puncak jumbat Tuanku. Kenapa Tuanku ngejar-ngejar saya? Apa salah saya? Tetapi ada kesempatan untuk melakukan hal yang jahat pada Tuanku, tetapi aku tidak mau melakukannya. Mungkin itu bahasa Daud kepada Saul dari kejauhan. Baru Saul tersadar bahwa sebenarnya Daud itu mengasihi dia. Tetapi perhatikan, kenapa Saul akhirnya tetap tidak menjadi raja? Karena walaupun dia mengetahui bahwa Daud tidak menyakiti dia, ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh dia dan Daud tidak melakukannya. Daud hanya sebentar saja merasa Daud begitu baik. Tapi setelah itu, kebencian atau iri hati yang ada pada dia itu tidak bisa dia kuasai. Akhirnya setelah peristiwa itu pun dia tetap mengejar-ngejar Daud sampai akhir hidupnya. Sampai akhirnya dia mati, saudara, ya, di tangan musuh. Dan iri hati itu masih melekat pada Saul. Jangan sampai saudara mati, masih ada iri hati,
masih ada sakit hati, masih ada kecewa. Ya. Berarti kan orang bisa salah, setiap kita bisa salah, siapapun kita, saudara. Tetapi yang pasti ketika ada saudara kita yang bersalah, lepaskan. Ya. Mungkin ada hal-hal yang buruk kita terima, tapi biar Tuhan yang berperkara. Ya. Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Ya kan? Pembalasan. Tes 1, 2. Dan yang suka bilang balas-balas itu hanya tukang parkir. Ya. Pembalasan haknya Tuhan dan tukang parkir. Ya kan? Lurus, kiri, balas. Nah, kalau saudara tukang parkir boleh ngomong balas-balas. Ya. Tetapi sebagai anak Tuhan, pembalasan haknya Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berperkara kepada orang itu. Tetapi kita harus mengampuni, kita mendoakan seperti yang kita doakan setiap bulan sekali. Waktu perjamuan kudus, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi jika saudara masih memiliki dendam, sakit hati kepada siapapun itu, ketika saudara berdoa itu, saudara hanya ngomong saja. Ya. Saudara hanya nato. Ya, nato itu no action, talk only. Ya. Hanya ngomong doang, tapi tidak ada perbuatan. Ya. Sebagaimana Tuhan pernah berkata, ya, kasihanilah musuhmu, balaslah kejahatan dengan kebaikan, sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Yang terakhir dari diri Daud. Daud adalah orang yang hidup dalam pertobatan. Dia bertobat dari dosa yang dia lakukan. Ayatnya dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Lalu berkatalah Daud kepada, aku sudah berdosa. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saat itu hukum ketika orang berzina itu adalah dilempari dengan batu. Siapapun itu, saudara. Dan Daud sudah berzina dengan seorang perempuan yang bernama Batseba. Ketika Daud berzina, maka otaknya jalan, gimana saya supaya mendapatkan Batseba. Akhirnya dia panggil suaminya yang adalah prajurit. Prajuritnya itu ditempatkan di medan paling depan. Panglima Daud dipesenin, kalau kamu perang, tempatkan Uria di barisan depan, terus nanti kamu mundur. Loh, kok bisa begitu? Iya, biar Uria mati. Dan itu adalah pembunuhan yang direncanakan oleh Daud. Ya, pembunuhan berencana itu hukumnya bisa mati, saudaraku. Ya, seumur hidup kalau di bangsa kita. Ya. Dan itu adalah dosa selain perzinahan, dosa pembunuhan. Kemudian saat Daud sedang senggang, datang Nabi Nathan dan berkata kepada Daud, ya, kamu sudah berdosa karena dengan Batseba. Ya. Jadi apa kata Daud? Ya. Daud tidak marah, tetapi dia menyesal. Bahkan dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Tetapi Nathan berkata, engkau tidak akan mati. Itu artinya apa? Daud bertobat dari dosanya. Dan setelah itu Daud benar-benar tidak mengulangi kesalahannya lagi.
Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, seringkali yang menjadi pemisah antara saudara dan Tuhan sehingga dia tidak mau mendengar kita, itu adalah dosa kita. Yang membuat Tuhan sepertinya memalingkan muka dari kita, sehingga Tuhan tidak mengabulkan doa kita dan mendengar kita. Itu adalah dosa kita, seringkali. Tidak semuanya begitu. Ya. Karena itu saudara yang tahu hidup saudara. Saudara tahu kelemahan saudara. Saudara tahu dosa saudara. Jadi ketika kita berdosa maka kita minta ampun di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan kesalahan kita. Seperti Daud bersalah kepada Tuhan. Sebab ketika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil. Itu Yohanes 1 ayat 9. Sehingga Ia akan mengampuni kita dari segala kesalahan kita. Dan menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Mari bertobat di hadapan Tuhan, apapun yang menjadi kesalahan kita, dosa kita, kelemahan kita. Kita perbaharui hidup kita, kita perbaiki hidup kita. Saudaraku, kalau kita tahu yang baik, tetapi kita tidak melakukannya, itu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Jadi saudara sudah tahu yang baik dan saudara tidak melakukannya, itu sudah dosa. Apalagi dosa-dosa yang lain. Ya. Yang mungkin orang lain tidak lihat. Ya, saudara mungkin kelihatannya bagus tetapi tidak ada yang lihat saudara, padahal saudara ada dosa yang saudara tutupi. Ayo datang kepada Tuhan, bereskan di hadapan Tuhan, bertobat seperti Daud dan jangan berbuat dosa lagi. Maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Karena apa saudaraku? Kita menjadi orang yang berkenan juga di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi yang pertama, mari hidup intim dengan Tuhan melalui doa pujian penyembahan kita, hidup bersandar kepada Tuhan, punya iman bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Yang ketiga, jangan membalas kejahatan, ampuni orang lain siapapun itu, termasuk keluarga kita yang paling dekat, suami istri. Kemudian bertobat dari dosa-dosa saudara, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kerinduan hati-Mu supaya kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali kami jauh daripada Tuhan, seringkali kami tidak melakukan kehendak Tuhan, seperti Daud yang hatinya melekat kepada Tuhan dan melakukan segala kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biarlah siang hari ini pengampunan daripada Tuhan turun atas setiap kami. Atas seluruh keluarga besar GBI Perigi, GBI Kelor, maupun setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Pengampunan daripada Allah biarlah memulihkan setiap kami, supaya kami menjadi orang-orang yang semakin diperbaharui seperti Raja Daud. Ajari hidup kami Tuhan, untuk selalu punya kerinduan untuk melekat kepada Tuhan, intim kepada Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan hidup kami kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk bersandar sepenuhnya apapun yang menjadi pergumulan kami. Mungkin di antara kami ada beberapa orang di antara kami yang begitu berat menghadapi kehidupan hari-hari ini. Tuhan sanggup untuk menolong kami ketika kami bersandar kepada Tuhan. Tuhan, bawa jemaat-jemaat-Mu untuk bersandar kepadamu, untuk melekat kepadamu, untuk mengakui dengan iman kami bahwa Engkau sanggup untuk menolong kami. Jangan seorang pun di antara kami yang menjauh daripada Tuhan. Kehilangan semangat kami, kehilangan kesetiaan kami untuk datang kepadamu. Karena itu Tuhan, bila setiap kami semakin bersandar kepada Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk
bisa mengampuni orang lain yang begitu menyakiti hati kami. Mungkin orang lain telah membuat kami menderita, Tuhan. Keluarga terdekat kami, sesama pelayan dalam gereja kami, mungkin sudah menyakitkan hati kami. Tetapi firman-Mu mengatakan, biarlah pengampunan daripada Allah turun pada saat ini. Kami mau memberkati orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Dengan tulus hati sebagaimana yang Engkau ajarkan, biarlah kami mengampuni kesalahan mereka. Dan kami menyerahkan saudara-saudara kami itu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berperkara. Tetapi biarlah hati kami memiliki hati yang bersih ketika kami sanggup dimampukan, Engkau mampukan untuk mengampuni saudara-saudara kami. Roh Kudus, Kau menolong kami supaya kami memberikan pengampunan kepada saudara-saudara kami, kepada orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Saat ini kami terima kasih daripada Tuhan menjamah hati kami, sehingga kasih surgawi itu memampukan kami untuk mengampuni dan melupakan kesalahan saudara-saudara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun berat, sekalipun sulit, tetapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang menyakiti hati kami, kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, aku ampuni dalam nama Tuhan Yesus. Pengampunan terjadi karena Tuhan memampukan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang bertobat dari dosa-dosa kami. Jangan sampai dosa menghalangi berkat Tuhan turun atas kehidupan kami ya Tuhan. Tetapi biarlah kami mengoreksi hidup kami masing-masing. Supaya apapun yang menjadi kesalahan kami, apapun yang menjadi pelanggaran kami di hadapan Tuhan, maka kami mau mengakuinya dan kami mau berbalik kepada jalan-jalan-Mu yang benar. Mampukan kami Tuhan, supaya kami tidak melakukan dosa-dosa itu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang menolong dan memberkati setiap kami. Sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi kuasa Tuhan, kuasa firman Tuhan tidak akan pernah selesai untuk memberkati dan menolong hidup kami untuk hari-hari ke depan yang akan kami lewati. Ampuni akan kelemahan hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah Engkau menggantikan dengan kesempurnaan daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami kembalikan segala pujian hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Daniel. Shalom jemaat yang terkasih. Haleluya. Apa kabar? Yang jelas dong. Apa kabar? Puji Tuhan, Allah kita luar biasa. Pertama-tama saya ingin sampaikan semangat kita untuk terus beribadah, apalagi kita berkesempatan sekarang bisa tatap muka, terus dijaga. Tetapi bukan berarti kalau kita tidak tatap muka lalu kita jadi kurang semangat. Karena Tuhan hadir dimanapun juga. Amin. Allah hadir dimanapun juga. Di rumah, di tempat pekerjaan, ya Allah hadir. Masih ingat yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu firman Tuhan tentang? Halo, ada yang ingat? 2 minggu yang lalu saya sampaikan di sini tentang? Gak ada yang ingat? Hah? Waktu perjamuan kudus di tempat ini,
perangkap. Ya. Perangkap. Saya merenungkan itu, saudara-saudara, merenungkan. Ternyata iblis memang iblis itu membuat perangkap itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu hati-hati. Karena apa? Perangkap itu dibuat sedemikian rupa, samar, tidak beda. Salah satunya yang saya mau sampaikan adalah ketika ada seorang anak berbohong kepada orang tuanya, pertama kali dia bohong, dia merasa duk hatinya. 2 kali bohong, duk, tapi udah berkurang. 3 kali makin kurang, 4 kali, 5 kali, udah 10 kali, 20 kali jadi biasa. Itulah jebakan iblis. Coba kamu bohong, kan gak ada apa-apanya kan? Dia akhirnya menjadi biasa. Itu jebakan, kenapa? Firman Tuhan bilang jangan berdusta. Sebab berdusta mengatakan apa yang tidak sama dengan kenyataannya. Itulah yang iblis berikan kepada kita supaya kita mulai ikuti kemauannya. Begitu juga maaf sekali lagi saya katakan. Harusnya kita beribadah, datang ibadah dengan sungguh-sungguh. Sebab ketika kita sudah mulai meninggalkan ibadah-ibadah kita karena kesibukan, karena lain hal, lama-lama kita akan terbiasa. Dan yang paling parahnya, kehangatan Tuhan dalam hati kita itu tidak ada. Ibadah itu menjadi sebuah formalitas, seremonial. Itu yang bahaya. Jangan datang ke rumah Tuhan karena saya kan harus ibadah sebagai orang Kristen. Tidak. Saya datang beribadah karena saya cinta Tuhan dan saya rindu untuk menjumpai Tuhan. Kehangatan Tuhan harus saya rasakan. Amin. Sehingga dimanapun kita berada, kita akan bisa menjadi pribadi yang betul-betul mengatakan sungguh Yesus hidup. Ini yang saya rindu sekali dalam doa saya, Tuhan bagaimana caranya ya menyadarkan seperti Engkau menyadarkan saya Tuhan, mengingatkan saya hidup di dalam Engkau harus hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Seperti tadi kita dengar Daud contohnya, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu tugas kita anak-anak Tuhan, semuanya, saya katakan semua, bukan hanya pelayan Tuhan. Doakan saudara-saudara kita, kalau kita tahu sesama jemaat itu ada persoalan. Misalnya yang paling sederhana, kalau persoalan di dalam keluarganya kita tahu, atau dia ada yang sakit seperti buat Ibu Wilson Siregar, sampai hari ini beliau masih sakit. Kemudian Pak Firman, Cikinyo, saya tidak tahu Ibu Kinyo kabarnya bagaimana. Saya tidak tahu, mungkin masih karena di rumah anaknya kalau nggak salah. Sudah ada berita belum Bu? Belum. Lalu Ibu Cunyo, ya mamanya Novi, kemudian Oma Wage. Perlu kita doa, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaat-jemaat, ayo kita doa buat yang tua-tua nih. Buat ini apa? Cianbun, buat Oma Nainggolan, buat yang tua-tua, ayo kita doa. Ya jangan lupa. Jadi ada gawenya jemaat, doa gitu ya. Lalu selanjutnya yang ingin saya sampaikan ada kerinduan. Apa ibu-ibu? Saya mau tanya ibu-ibu, ada kerinduan untuk WBI mulai ibadah? Coba angkat tangan dong yang ibu-ibu yang rindu nih. 1, 2, tuh angkat tangan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13. Wah, sudah banyak juga nih. Sudah banyak juga nih. Tapi jangan, udah lama nih kita nggak ibadah nih, nggak ketemu nih, nggak bisa saling kongko nih. Nah, di ibadah kita kongko. Ibadah. Jadi Ibu Lan juga tanya saya, Pak, kita boleh mulai ibadah WBI ya? Boleh-boleh saja, dipersiapkanlah. Nanti setelah ibadah ini tolong beberapa ibu-ibu atau ibu-ibu yang angkat tangan, jangan pulang dulu lah, ngomong-ngomong dulu. Untuk segera kita mulai kapan ya. Nah, lalu untuk ibadah, didoakanlah ibadah kita ini yang tatap muka ya. Ini kan kita 2 minggu sekali. Saya punya rencana bulan depan pun 2 minggu sekali. Mungkin kalau Tuhan kehendaki Desember kita akan mulai full tiap minggu. Tapi tolong sekali lagi, tolong minta perhatiannya. Kalau bisa COVID belum selesai. Apa artinya? Kalau bisa usahakan tidak banyak. Kalau tidak perlu jangan banyak kontak dengan siapapun juga. Artinya jangan pergi kumpul-kumpul kemana, jangan. Kalau diundang pesta kawin pun perhatikan baik-baik. Sampai pesta kawin juga sekarang sistemnya datang, diam, nunggu pengantin masuk, naik pelaminan, potong kue, kemudian melakukan makan kue kepada orang tua, tek-tek bengek segala macam. Nah, setelah itu pengantin naik lagi pelaminan, undangan memberi ucapan selamat, naik salam, kasih selamat, tidak salaman, langsung turun. Setelah turun tidak makan, dikasihlah makanan boxnya dan langsung diusir, suruh pulang. Maksudnya jangan di ruangan itu pada kumpul. Karena kita masih dalam situasi pandemi COVID. Memang sekarang di Indonesia puji Tuhan sudah melandai turun. Tapi belum berarti bebas 100%. Yang kita takut ya Bapak Ibu, ingat nih saudara-saudara. Sekarang Pelabuhan Udara Bali sudah dibuka untuk maskapai penerbangan luar negeri. Turis asing boleh masuk ke Bali. Apa artinya? COVID itu bisa bermutasi, timbul varian, model baru gitu loh. Seperti yang terakhir virus Delta dari India. Nanti kalau Bandara Soekarno-Hatta dibuka, banyak turis datang. Nah kita nggak tahu turis itu membawa virus model baru tidak, ya. Nah dia di Jakarta atau di mana berhubungan dengan orang-orang tertentu, kita juga berhubungan, itu yang bahaya, ya. Usahakan sesedikit mungkinlah untuk bertemu dengan orang-orang kalau tidak perlu, kecuali sangat dibutuhkan karena hal-hal yang penting termasuk pekerjaan. Karena itu jaga baik-baik, ikuti baik-baik protokol kesehatan. Sampai kapan? Seperti dulu kan saya pernah bilang waktu awal tahun 2021, berdoalah supaya mulai pertengahan tahun 2021 ini COVID mulai turun. Aduh, saya bilang Tuhan terima kasih ya. Apa yang engkau tahu di hati saya? Mungkin pertengahan tahun depan COVID itu bisa betul-betul sudah bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. COVID itu sudah menjadi penyakit pilek biasa. Kenapa? Karena setiap orang sudah divaksin, sudah punya kekebalan tertentu untuk virus COVID. Sehingga virus COVID seperti pilek biasa. Dan ini pernah terjadi di Spanyol tahun 1918. 3 tahun jutaan orang meninggal. Tapi akhirnya mereda. Kita berharap tahun depan
COVID betul-betul Tuhan tolong manusia-manusia kita di dunia ini supaya COVID sudah menjadi sakit pilek biasa. Karena itu ikuti protokol kesehatan, jangan lupa divaksin. Yang terakhir, yang berulang tahun dalam bulan ini, baik yang sudah lewat atau yang akan datang. Ada? Ibu, siapa lagi? Bapak, Cicunyo, Ibu Hotband. Siapa lagi, ada lagi? Boleh berdiri di tempatnya, kita. Helen, siapa lagi? Udah? Boleh Helen duduk di bangku sana, kemudian berdiri, jangan maju ke depan. Baik, kita mau akhiri ibadah kita mau berdoa, dan kita doakan yang berulang tahun. Mari kita bangkit berdiri, yang berulang tahun, angkat tanganmu. Haleluya. Kita naikkan satu pujian, Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Memuliakan-Mu
kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu, oleh karena Engkau dan kemurahan-Mu saja, kami boleh datang ke rumah-Mu beribadah tatap muka bersama-sama. Dengan hati rasa syukur dan kebahagiaan, kegembiraan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Bukan hanya di tempat ini, setiap tarikan nafas kami merasakan Engkau sungguh-sungguh hadir, Engkau nyata, Engkaulah Allah dan Tuhan yang selalu menjaga, membimbing kami, penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Saat ini Bapa, sebelum kami akhir ibadah kami mau berdoa untuk ibadah WBI Wanita Betel. Tuhan Kau tolong buka jalan, nyatakan kehendak-Mu sehingga Wanita Betel Indonesia Jemaat Perigi menjadi wanita yang sungguh-sungguh Kau berkati, menjadi pribadi wanita, menjadi penolong suami, menjadi ibu-ibu yang betul-betul berjalan dalam kebenaran-Mu, membimbing anak-anak mereka dan menjadi penolong bagi suami mereka. Tolong Tuhan, berikan hikmat. Kalau sebentar mereka akan berbincang-bincang, Engkau tolong Tuhan. Hamba serahkan ibadah WBI dalam tangan-Mu. Juga hamba serahkan ibadah tatap muka hari-hari selanjutnya. Kami tahu Tuhan, semua ini bukan karena kemampuan kami, tetapi kiranya Engkau lewat Roh Kudus-Mu menuntun dan menyatakan kehendak-Mu. Sehingga ibadah di gereja ini Tuhan, sungguh-sungguh menjadi ibadah di mana kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dan dalam perjumpaan itu Engkau semakin meneguhkan kami, menguatkan kami, menyadarkan kami untuk mengenal Engkau dengan benar. Dan kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kebenaran itulah Tuhan yang memerdekakan dan mengubahkan kami. Kami rindu Tuhan. Sekiranya Engkau izinkan, Desember kami akan mengadakan ibadah tatap muka secara rutin. Begitu juga dengan Natal Tuhan. Bapak tolong Pak Heri, untuk Pak Heri bisa mengambil satu sikap keputusan. Natal yang bagaimana Tuhan. Yang terpenting adalah Engkau lahir dalam hidup kami. Engkau hadir dalam kehidupan kami secara nyata Tuhan. Bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Terima kasih Tuhan. Jauhkan jemaat-Mu daripada paparan virus corona. Berikan terus kesehatan yang prima untuk kami, terus dengan kesehatan yang Kau anugerahkan, kami tetap memuliakan Engkau. Kami berdoa buat Ibu Bilson Siregar, buat Pak Firman, untuk Cikinyo, untuk Ibu Cunyo, untuk Oma Wage. Dan mungkin ada lagi yang lain-lain Tuhan, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Ke dalam tangan-Mu hamba serahkan semua. Buat Yuyun, buat Benny, buat Ci Engni, buat Loni, buat Amel, buat Santa, buat anak hamba Itan. Hamba percaya Engkau yang menciptakan mereka. Engkau menciptakan langit dan bumi dengan firman-Mu. Engkau berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau lebih besar daripada kelemahan-kelemahan anak-anak-Mu ini Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka Tuhan. Karena kami rindu. Semua ini menjadi kesaksian, peneguhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau berkuasa di atas segala-galanya. Dan janji firman-Mu, oleh bilur-bilur Kristus, setiap anak-anak Tuhan yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami mohon anugerah-Mu buat Ibu Siregar, buat Pak Firman, buat Cikinyo, buat Ibu Cunyo, buat Oma Wage, buat Yuyun, Benny, Ci Engni, Amel, Santa, buat Loni, buat Ita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya hamba juga ingin melihat kemuliaan-Mu Engkau curahkan bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kiranya jemaat yang berulang tahun boleh angkat tangan-Mu. Angkat tangan-Mu tinggi-tinggi. Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kami tahu Tuhan,
Kami bisa menarik nafas. Kami bisa bangun pagi sehat hanya karena anugerah-Mu. Karena itu Bapa, hamba serahkan anak-anak-Mu yang berulang tahun ini. Tuhan, sertai mereka. Jangan hanya Engkau berikan panjang umur, tetapi sertai panjang umur dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita surgawi melimpah atas mereka. Berkat-berkat-Mu jasmani rohani turun atas mereka, atas rumah tangga mereka. Apa yang mereka rancangkan, Engkau campur tangan Tuhan, dan Engkau memberkati Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya, malapetaka, rencana orang-orang yang membuat kejahatan bagi mereka. Dan mereka semakin hari semakin dekat kepadamu. Semakin hari mereka semakin sujud menyembah-Mu. Semakin hari mereka semakin mengenal dan mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Menjadi anak-anak-Mu yang menjadi manusia baru. Yang terus Engkau perbaharui dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat, rahmat anugerah bagi Engkau yang berulang tahun. Bapa, dipermuliakanlah nama-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya sebelum kami berpisah, hamba membawa semua domba-domba-Mu ke dalam tangan-Mu. Mari jemaat, angkat kedua belah tangan-Mu dengan sungguh-sungguh dan dengan iman dan percaya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dia ada dan dia tidak pernah berubah. Bapak, ke dalam tangan-Mu hamba serahkan seluruh jemaat-Mu, para pelayan-Mu, hamba dan seluruh keluarga besar GBI Perigi ini. Tuhan, hadirlah Engkau di dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Kiranya Engkau mencurahkan pertolongan dan berkat-Mu bagi mereka yang berusaha, berdagang, bagi mereka yang bekerja, bagi mereka yang masih kuliah atau sekolah. Apapun yang anak-anak-Mu lakukan Tuhan, campur tangan-Mu yang memberikan keberhasilan. Pertolongan-Mu akan memberikan jalan keluar di atas segala-galanya yang mereka rindukan. Hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kesehatan yang prima Engkau curahkan bagi mereka. Karena itu Bapa Surgawi, hamba serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa hamba berdoa buat Ibu Liana. Hiburkan Ibu Liana. Kalau dia merasakan kesedihan karena Engkau telah panggil ayahnya. Kami percaya Bapa, penghiburan sejati hanya datang daripada-Mu lewat Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kini saat kami akan tinggalkan tempat ini. Kami mohonkan sekarang curahkanlah berkat-Mu kepada jemaat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pandanglah wajahnya, bukalah hatimu. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita yang daripadanya, serta kasih sayang, cinta kasih yang luar biasa, lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus turun dan sungguh-sungguh menyertai saudara-saudara mulai detik ini dan selalu ada dalam hidupmu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, menyambut, menerima semua berkat ini. Haleluya. Bersama-sama yang diberkati kita katakan amin.